Kemudian gini, jadi orang kemudian muncul istilah Asy'ari Maturidi itu hanya sebagai bentuk dukungan dari ulama pada masa itu kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi itu. Tetapi dua imam ini tidak membuat pendapat baru gitu. Dan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi ini hampir tidak mempunyai perbedaan kecuali hanya dalam 13 permasalahan. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya Asy'ari Maturidi itu, hampir tidak ada bedanya gitu. Mereka berdua ini hanya beda dalam 13 permasalahan. Salah satunya adalah dalam hal mukallaf itu apakah harus bulughud dakwah atau tidak. Itu dalam persoalan itu. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bulughud dakwah itu adalah syarat disebut syarat dijadikannya seseorang sebagai mukallaf. Tetapi Imam Maturidi mengatakan itu tidak menjadi syarat. Jadi begini, bulughud dakwah itu maksudnya tersampaikannya dakwah ya. Artinya begini, seperti misalnya orang-orang di pedalaman Papua atau di pedalaman Eropa atau di pedalaman Amerika itu apakah kalau tidak beriman itu dosa atau tidak gitu. Karena mereka kan atau orang-orang yang hidup di zaman fatrah, di zaman vakum dari kenabian. Misalnya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan sempat mengalami vakum kenabian. Apakah orang-orang yang tidak sempat menerima dakwah ini itu termasuk ditaklif atau tidak itu. Kalau menurut Imam Asy'ari, orang seperti itu tidak berdosa gitu dan tidak ditaklif, tidak mempunyai konsekuensi di akhirat apakah nantinya disiksa gitu, itu tidak kalau menurut Imam Asy'ari. Tetapi kalau menurut Imam Maturidi, bulughud dakwah itu tidak menjadi syarat. Kenapa? Karena manusia itu sudah dibekali akal. Yang dengan akalnya manusia itu mampu mencari aspek-aspek ketuhanan itu. Seperti itu ya. Itu salah satu perbedaannya. Hanya dalam 13 permasalahan hampir tidak ada bedanya. Sehingga hampir tidak ada bedanya gitu antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu sebetulnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan nomor 93. A'yadu ghairil muslimin. Ya. Ini perayaan-perayaan orang non-muslim. Ada penanya yang menanyakan hal yajuzu tahni'atu ghairil muslimin bi a'yadihim wa khassatan an-nasara. Apakah boleh mengucapkan selamat hari rayanya umat agama lain, terutama Nasrani? Wa madza idza tara lidzalik? Hal min sighatin mufaddalah wa hal mufaddalatin wa hal tajuzu ta'ziyatuhum awil qawlu rahimahullah. Dan bagaimana seandainya kita terpaksa harus mengucapkan selamat Natal misalnya? Apakah ada redaksi yang disarankan gitu, direkomendasikan, dan apakah boleh takziah atau menyampaikan ucapan duka cita kepada mereka dengan mengucapkan misalnya rahimahullah, semoga Allah mengasihinya gitu. Itu apakah boleh gitu. Jawaban beliau, yajuzu tahni'atul kitabiyin. Boleh hukumnya memberikan ucapan selamat kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi dalam hari raya maupun hari-hari yang kebahagiaan mereka. Wa yajuzu ta'ziyatuhum bimasa'ibihim. Boleh juga menyampaikan takziah ya atau menyampaikan bela sungkawa seandainya orang-orang Nasrani Yahudi ini mendapatkan musibah. Itu juga boleh ya. Bal yusannu dzalik kama yanassu alaihil fuqaha. Bahkan itu hukumnya sunnah gitu. Ini oke, saya selesaikan dulu dari jawaban beliau. Wa yajuzu dukhulu lima'abidihim itu. Dan juga boleh memasuki tempat-tempat ibadah mereka. Limuna sabatimma bisyarti alla yashtarika ma'ahum fi ibadatihim. Boleh juga masuk ke dalam tempat-tempat peribadatan mereka, boleh masuk ke dalam gereja, boleh masuk ke dalam sinagog karena ada sebuah acara, dengan syarat yaitu tidak boleh mengikuti ritual ibadah mereka.
Jadi jawaban beliau sudah sangat jelas ya, bahwa hukum mengucapkan selamat Natal, selamat hari rayanya orang Yahudi itu apa? Nggak tahu saya. Kalau yang Nasrani ya Natal ya, itu boleh hukumnya itu. Dan takziah atau menyampaikan bela sungkawa kepada orang-orang non-muslim itu juga hukumnya boleh. Bahkan itu hukumnya sunnah sebagaimana ditulis oleh para ulama fikih itu. Begitu juga diperbolehkan untuk memasuki tempat-tempat ibadah mereka dengan syarat tidak mengikuti ritual peribadatan. Maksudnya kalau kebaktian ya udah kita nggak usah ikut. Kalau ada doa apalah misalnya ya kita nggak usah ikut. Tapi kalau sekedar masuk ke dalam misalnya untuk sebuah seminar atau forum diskusi antar agama itu tidak masalah gitu kata beliau. Nah ini saya pikir pendapat yang cukup melegakan ya. Padahal beliau itu ulama yang dikenal sangat wirai dan sangat hati-hati sekali. Tetapi meskipun demikian, ya dalam hukumnya memang seperti itu. Ya, makanya mengherankan saja gitu kalau ada yang sekarang yang tiba-tiba melarang melarang mengucapkan selamat-selamat itulah ya. Bahkan mengucapkan selamat tahun baru saja sekarang ada yang melarang gitu. Entah dasarnya apa gitu. Padahal di Al-Qur'an juga tidak ada, di hadis juga tidak ada gitu. Gitu. Begitu juga ada yang melarang-melarang masuk, ada orang sedang diskusi lintas agama misalnya atau acara-acara sosial kemasyarakatan itu aja masuk ke gereja kontroversinya luar biasa ya. Padahal ulama-ulama itu sudah membahas dari ratusan tahun yang lalu sebetulnya. Gitu. Kita bisa lihat itu secara rinci di dalam berbagai kitab 4 mazhab ya. Oke, nanti ada lagi pembahasan berikutnya. Kemudian nomor 94, i'adatul hajj. Assalamualaikum. Hal alaman talafadhu bi mukaffirin fi halati ghadabin aw adami wujudil ghadabi i'adatu hajjihi wa aqdi nikahihi. Apakah orang yang mengucapkan kalimat yang menyebabkan kekafiran pada saat emosi itu atau tidak dalam keadaan emosi, baik dalam keadaan emosi atau tidak emosi itu wajib mengulangi hajinya dan pernikahannya itu juga harus diulangi lagi gitu. Kemudian jawaban beliau, mengucapkan kalimat yang membuat seseorang menjadi kafir, baik seandainya itu dilakukan oleh orang yang baligh dan akil, orang baligh dan berakal, maka tidak ada bedanya baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan normal. Itu kalau seandainya kembali seketika dan istighfar, maka pernikahannya tidak batal. Itu. Hajinya juga demikian tidak batal. Itu. Tetapi, jadi kalau misalnya Nauzubillah lah, misalnya kita misalnya ada seseorang yang dalam keadaan emosi karena musim pandemi seperti ini, misalnya hidup menjadi susah, sakit, ekonominya susah, dan seterusnya, kemudian tiba-tiba mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan kekufuran, itu seandainya langsung langsung menyadari dan langsung ditarik ucapannya dan istighfar, maka pernikahannya tidak batal. Begitu juga hajinya juga tidak batal. Tetapi seandainya itu tidak langsung ditarik, dalam masa yang lama, misalnya sampai 3 bulan, artinya 3 bulan ini adalah sama dengan masanya iddah, ya, atau tiga sucian, 3 masa suci, ya, maka nikahnya menjadi batal. Kayak gitu ya. Jadi apakah orang yang mengucapkan kalimat kufur, orang murtad itu misalnya harus diulang pernikahannya atau tidak? Itu jawabannya tergantung kondisi dua hal. Kalau langsung ditarik, maka pernikahannya tidak batal. Tapi kalau diteruskan ya sampai lebih dari 3 bulan atau 3 kali suci, ya maka pernikahannya batal. Oke.
Sekarang pertanyaan nomor 98. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada teman-teman yang punya wawasan silahkan bisa di-share ya di kolom chat. Kita apa namanya? Jadi itu pendapat yang disampaikan oleh beliau. Nomor 98. Sekarang kalau tadi pertanyaan itu menyangkut hukum masuknya orang muslim ke gereja atau ke sinagog atau ke kuil, sekarang sebaliknya. Hukum orang non-muslim masuk ke masjid. Ada penanya yang mengatakan bercerita begini, kami ini pelajar hidup di sebuah negara Islam dalam rangka studi. Di dalam akhir-akhir ini kelompok belajar perempuan ya, itu menyelenggarakan kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan. Dan memang dibutuhkan keahlian bahasa Inggris itu. Dan sudah sepakat semuanya bahwa kursus ini akan diselenggarakan di musola perempuan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah boleh ada seorang peserta dari kami ini perempuan yang agamanya Hindu, apakah boleh masuk ke masjid dalam rangka belajar? Gitu. Karena tidak ada tempat lagi yang lain, nggak ada pilihan lain, dan juga tidak mungkin menyewa sebuah tempat untuk pelajaran ini. Gitu. Jawaban beliau, yajuzu dukhulu ghairil muslimi al-masjidah biizni waliyil amri aw man yanubu anhu. Boleh hukumnya bagi seorang non-muslim untuk masuk ke masjid. Selama ada izin dari takmir lah, kayak gitu ya, dari pihak DKM-nya. Dan dan asalkan masuknya orang-orang non-muslim ke dalam masjid ini tidak menimbulkan kerusakan atau tidak mengganggu kondusivitas di dalam masjid. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kata beliau, dulu menerima delegasi-delegasi Nasoro dari Najron misalnya itu di masjidnya di Madinah. Ya. Dan juga dalam kisah-kisah yang lain banyak sekali kesempatan di mana Rasulullah itu menyambut tamu-tamunya yang orang-orang musyrik itu di dalam masjid. Artinya apa? Artinya tidak ada masalah orang-orang non-muslim itu masuk ke dalam masjid selama tidak mengganggu kondusivitas masjid dan mendapatkan izin dari takmirnya. Itu. Rasulullah tadi dikatakan juga dulu melakukan itu beberapa kali. Dalam kisah yang sangat masyhur, bahkan orang-orang Nasrani Najran pada saat datang ke Masjid Nabawi itu di Madinah, mereka tidak hanya menjadi tamu, tetapi juga bahkan kebaktian ya, melakukan ibadahnya orang Nasrani di dalam masjid. Ketika sahabat mau mencegah, itu Rasulullah melarang, jangan dicegah, biarkan saja. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini itu sebetulnya hubungan antara Islam dan non-Muslim itu sebetulnya sudah selesai sejak masa Nabi ya. Tidak ada konflik, tidak ada permusuhan dan seterusnya. Lihat bagaimana orang-orang saling berhubungan dengan baik, mempunyai relasi yang baik, saling menghormati dan tidak terus-menerus konfrontasi sebagaimana kita hari ini sebagian orang terus mempermasalahkan hubungan antara Islam dan non-Muslim. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya soal mengucapkan selamat tahun baru. Gitu. Karena ada orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi yang melarang mengucapkan selamat tahun baru dan juga yang lain. Ada yang melarang. Pertanyaannya begini, ma hukmu tahniatil kufar bi'idi ra'si sanah al-miladiyah. Bagaimana hukum memberikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir berkaitan dengan tahun Masehi itu. Dan bagaimana kita menjawab kalau mereka memberikan ucapan selamat? Balasnya gimana gitu? Dan apakah boleh kita menghadiri perayaan tahun baru itu? Apakah berdosa seandainya orang itu mendatangi acara tersebut tanpa sengaja? Apakah itu termasuk tasyabuh atau tidak? Itu pertanyaannya. Jawaban beliau,
lama ni'amin an yuhanni al-muslimu jarahu aw sadiqahu al-kitabi bi'idihi. Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat kepada tetangga atau kepada kawannya yang non-muslim pada saat perayaan-perayaan mereka. Ala alla yastad'i dzalika iqrarahu ala sulukin aw mu'taqadin yatanafa ma'al Islam. Selama tidak meyakini ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Maksudnya begini, kalau kita mengucapkan selamat Natal, ya kita mengucapkan selamat Natal saja. Kita tidak meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, gitu. Atau Nabi Isa itu dilahirkan oleh anak Tuhan misalnya. Itu kita tidak meyakini itu. Mengucapkan selamat Natal ya hanya sebatas mengucapkan selamat Natal. Kita tidak meyakini hal-hal lain di luar itu, gitu. Jadi selama tidak ada hal-hal yang yatanafa ma'al Islam, itu kata beliau boleh lama nih, gitu, tidak ada larangan. Misalnya kita mengucapkan uhanni'uka bi'idil milad, selamat ya atas hari Natal gitu. Au bidukhuli rosi sanah al-miladiyah, selamat tahun baru Masehi gitu. Dan walama ni'amin hudurihi fi amakin ihlatihim in khalats minal munkarat. Begitu juga tidak ada larangan untuk menghadiri acara perayaan tahun baru selama tidak ada hal-hal yang kemungkaran yang ada di dalamnya. Misalnya kemungkaran itu malam tahun baru kemudian pesta minuman keras misalnya. Nah, itu tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tahun baru sebatas meniupkan trompet, ya apa haramnya meniupkan trompet itu? Atau tahun baru sebatas bakar-bakar jagung. Nah, kenapa kalau bakar jagung? Masa bakar jagung haram gitu kan? Seperti itu. Jadi enak kalau kita belajar pada ulama itu ya, yang apa namanya, tidak sebagaimana orang-orang yang baru-baru ustadz-ustadz muda itu yang semua serba haram gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, boleh nggak kita dibilang bahwa saya beriman insya Allah gitu. Itu boleh nggak? Itu. Jawaban beliau, kalau penggunaan kalimat insya Allah itu untuk tabarruk, maka tidak dilarang. Gitu. Jadi kan misalnya begini, kamu itu sebenarnya beriman apa enggak sih? Gitu. Ditanya seperti itu, kemudian menjawab, saya beriman insya Allah. Gitu. Itu kan boleh nggak mengucapkan saya beriman insya Allah itu. Kalau kata beliau, kalau tujuannya tabarruk, ya maksudnya mengalap berkah bahwa kita beriman itu ya atas kehendak Allah gitu, maka itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya itu taklik, menggantungkan atau misalnya masih ragu, saya mukmin apa enggak ya? Wah, enggak tahu ya, saya ini harus beriman pada Allah apa enggak. Nah, kalau yang dimaksud seperti itu maka tidak boleh. Nah, bedanya apa? Itu. Kalau yang pertama itu ana mukminun insyaallah, itu dia kalimat tersebut diucapkan tetap dalam keadaan yakin dan tidak ragu bahwa Allah itu adalah Tuhan dan meyakini rukun-rukun iman itu. Tetapi dalam keadaan yang kedua itu ada keraguan dan seakan-akan menunggu imannya itu menunggu Allah menghendaki itu. Seperti itu. Jadi berbeda ya. Kemudian nomor 106 ada penanya yang menanyakan soal bagaimana hukumnya mengambil pohon atau tangkai pohon dari sebuah hutan lindung misalnya atau tanah negara. Itu. Karena ada sebagian orang kata dia itu yang melegalkan gitu, mengambil aset-aset dari tanah negara. Itu. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu dengan dasar hadis an-nasu syuraka ufis salas. Itu. Jawaban beliau, an-nadharu fi asjaril ghabat wa nahwiha dakhilun fi ahkamil imamah. Terkait dengan persoalan hutan lindung atau tanah negara itu merupakan hal yang masuk ke dalam hukum pemerintahan. Kalau seorang pemerintah itu melarang memotong pohon atau menebang pohon, maka bagi rakyat itu hukumnya tidak boleh. Itu. Nah, sedangkan
Karena itu, seandainya ada yang tetap memotong pohon atau menebang pohon di situ, maka itu termasuk gosok. Itu. Dan seandainya hutan lindung itu ditebang tanpa sepengetahuan pemerintah, maka itu termasuk pencurian. Dan dengan konsekuensi pidana pencurian. Kemudian pertanyaan nomor 107. Ini juga pertanyaan yang selalu dibuat ribet sama orang-orang Wahabi, yaitu soal hukum fotografi. Ma huwa taswir al-mansus ala hurmati. Teman-teman bisa cek ya. Orang-orang Wahabi itu selalu mempersulit agama dan menyampaikan agama ini dengan sebagai hal yang rumit, sebagai hal yang susah, menyusahkan hidup manusia. Apa-apa serba diharamkan, termasuk fotografi. Penanya menanyakan soal itu ya, taswir, apakah fotografi ini haram? Apakah maksud fotografi itu termasuk taswir yang diharamkan oleh Nabi? Jawaban beliau, at-taswir alladzi nassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tahrimihi huwa rasmul yadawi alladzi yatimu bil mahar. Taswir atau menggambar ya, atau taswir ini umum ya, menggambar, melukis, kemudian memfoto, membuat kesenian. Yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai hal yang haram itu adalah taswir al-yadawi, yaitu yang dihasilkan oleh tangan yang ada pada masa Rasulullah. Taswir yang ada di masa Rasulullah, patung-patung itu memang dibuat untuk disembah, itu. Ataupun gambar-gambar itu dilukis di Ka'bah misalnya itu untuk disembah. Berbeda dengan fotografi, ya, at-taswir al-fotografi kata beliau, awil ali la yadkhulu fi umumi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun fotografi atau cara menggambar yang modern pada hari ini, misalnya scan, ya kan, atau apalah gitu, itu maka tidak termasuk di dalam hadis yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Sehingga kesimpulannya apa? Fotografi itu ya boleh, nggak ada larangan. Wong foto aja kok masa diharamkan? Kan nggak ada orang nyembah foto itu. Kalau nyembah patung zaman Rasulullah masih hidup itu memang ada gitu. Membuat lukisan untuk disembah zaman itu masih ada. Sekarang kan nggak ada orang nyembah foto, itu kan tidak ada. Sehingga fotografi yang ada pada hari ini itu tidak termasuk di dalam menggambar yang diharamkan oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya. Kemudian 110. Nasibun nisa minal huril ain. Bagian perempuan terhadap bidadari. Ini juga beberapa kali ditanyakan saya kira ya dalam beberapa kesempatan. Apakah orang perempuan-perempuan muslimah itu di surga nanti mendapatkan bidadara sebagaimana kaum muslimin laki-laki itu mendapatkan bidadari? Jawaban beliau adalah, apakah Anda tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya, bahwa ahli surga itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan Allah memberikan tambahan-tambahan gitu. Ya. Dan sebagaimana diketahui bahwa lahum ma yasha'un, ahli surga itu mendapatkan apa yang mereka kehendaki, itu mencakup laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi, idzan faqad wa'adallahu ar-rijala wan nisaa bitahqiqi kulli ma yatlubunahu wa yatamannawnahu. Kesimpulannya apa? Jadi Allah itu akan memenuhi janjinya baik kepada muslim laki-laki maupun muslimah perempuan di surga nanti, memenuhi janjinya untuk memberikan apa yang diminta oleh mereka. Termasuk seandainya muslim laki-laki menghendaki bidadari, ya Allah tentu memberikannya gitu. Kalau muslimah menghendaki bidadara, Allah juga memberikan. Intinya ada untuk dua-duanya. Wa hadzal ijmal faqad wa'ada bihi Allahu azza wa jalla yughni 'anit tafsil. Dan kalimat global seperti ini itu tidak membutuhkan perincian kata beliau ya. Apalagi sifatnya perempuan itu kan pemalu ya. Jadi Allah tidak mungkin secara terang-terangan mengatakan bahwa perempuan-perempuan nanti akan mendapatkan bidadara. Ya cukup
redaksinya mungkin redaksi mudzakkar di beberapa tempat. Tetapi dalam ayat Al-Qur'an tadi, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, itu mencakup laki-laki maupun perempuan. Umum ya. Pertanyaan nomor 113. Hal min iskalin fi ziyarati amakinin fiha tamasil aqwamin sabiqin. Ini unik ya. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh orang Indonesia. Itu. Soal bagaimana hukum masuk ke candi. Itu. Ataqaddamu ilaikum bisu'alin muhimun jiddan. Kata orang ini, nggak tahu, sayangnya di sini tidak ada namanya ya. Kalau ada nama penanyanya mungkin kita kenal, karena penanyanya ini dari Indonesia. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang penting, kata penanyanya. Karena saya ini hidup di Indonesia, kata dia. Dan kadang-kadang saya ini didatangi teman, mendapatkan tamu, dan mengajak untuk pergi ke tempat wisata. Padahal sebagaimana diketahui di tempat-tempat wisata itu ada patung-patung, ada lukisan-lukisan batu dari orang-orang Buddha itu, maupun Hindu. Sebagaimana diketahui bahwa apakah boleh gitu masuk ke dalam tempat-tempat tersebut itu, masuk ke dalam candi-candi yang banyak patung-patung Hindu maupun Buddha dan banyak lukisan yang disembah oleh orang Hindu Buddha, itu boleh nggak? Jawaban beliau, ru'yatut tamasil at-tarikhiyati wa nahwiha wal mururi biha wal julusi ala maqrabatin minha laisa muharraman. Melihat patung-patung atau simbol-simbol sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, maupun duduk-duduk di situ, masuk wisata ke sana, itu bukan termasuk perkara yang haram. Sekali lagi ini juga menjawab banyaknya orang yang mengharamkan masuk candi. Lagi-lagi orang-orang Wahabi ini ya selalu membuat permasalahan-permasalahan baru, diantaranya mereka melarang adanya candi, melarang masuk ke dalam tempat peribadatan agama lain ya. Padahal kata beliau, kalau sebuah peninggalan sejarah seperti Borobudur, Prambanan maupun yang lain-lain, tempat-tempat bersejarah itu kita tidak dilarang untuk masuk maupun berwisata ke sana. Bukankah Anda lihat, kata beliau, di Mesir itu peninggalan-peninggalan Fir'aun itu sudah ada dan sampai hari ini pun itu masih ada. Padahal dulu banyak ulama-ulama besar, seandainya melihat Fir'aun itu haram, peninggalan-peninggalan Fir'aun itu haram, ya tentu sudah dihancurkan semua piramid-piramid itu. Termasuk yang di Afghanistan ya, tempat yang dihancurkan oleh Taliban, yaitu patung Buddha. Padahal Afghanistan ini kan sudah dikuasai, sudah ditaklukkan oleh umat Islam itu sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi patung Buddha itu dipertahankan. Baru pada akhir-akhir ini saja ketika Afghanistan itu dikuasai oleh Taliban, itu patung Buddha itu dihancurkan. Jadi kadang-kadang kita ini selalu kadang-kadang aneh ya. Banyak orang-orang akhir-akhir ini yang justru mungkin secara keilmuan juga tidak sebanding dengan ulama-ulama dahulu, tetapi dalam hal beragama sangat sempit. Laqad kana al-muslimuna wa la yazaluna yamuruna biha wa yanzuruna ilaiha. Peninggalan-peninggalan Fir'aun ini sepanjang sejarah, sejak ditaklukkan oleh umat Islam di Mesir, tempat itu ya tetap dikunjungi itu. Walam yaqul bihurmati dzalika ahadun, dan sepanjang sejarah tidak pernah ada yang mengatakan bahwa masuk ke tempat-tempat peninggalan sejarah seperti itu hukumnya haram. Tidak pernah ada yang mengatakan. Baru pada saat kedatangan Wahabi sekarang ini baru diharam-haramkan semuanya. Itu. Oke, kemudian 116. Hal yukhatabu ghairul mu'minin bil ahkami sulukiyah. Kata penanya, apakah orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu terikat hukum-hukum Islam gitu. Nah, kata penanya, kan di Al-Quran itu ada ayat larangan riba gitu dan seterusnya yang mencakup semua manusia, baik mukmin maupun non-muslim ya. Itu bagaimana sebetulnya? Apakah orang-orang non-muslim itu juga terikat larangan-larangan hal-hal yang haram maupun yang wajib gitu? Misalnya apakah orang non-muslim itu juga tidak boleh berzina? Apakah orang-orang non-muslim itu juga
tidak boleh berjudi, atau larangan berjudi, riba dan seterusnya itu hanya untuk orang-orang muslim gitu. Ini pertanyaan dari salah seorang penanya. Jawaban beliau, al-awaqib as-sayyi'ah allati tantiju ma'anil ma'asi ammatun tashmalul muslimina wa ghairuhum. Gitu. Bahwa konsekuensi dari sebuah kemaksiatan, kata beliau, itu mencakup muslim maupun non-muslim. Gitu. Walakin tahdzir minha innama yuwajjahu lil muslimina duna ghairihim. Tetapi ancaman-ancaman terhadap dosa itu hanya ditujukan kepada umat Islam, bukan yang lain. Misalnya faidrarul khamrah ammatun lil muslimin wa ghairihim. Misalnya bahayanya minuman keras, ya, misal Allah kan mengatakan bahwa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, misalnya bahwa bahayanya khamr itu lebih banyak, bahayanya minuman keras itu lebih banyak. Nah, ini berlaku untuk muslim dan non-muslim. Tetapi walakin Allah yakhussu ibadahu al-muslimina duna ghairihim bitahdziri minha. Tetapi Allah itu mengkhususkan orang-orang muslim, mengkhususkan pesan atau warning tadi itu untuk orang-orang muslim. Adapun orang-orang kafir itu, maka khitabnya Allah itu adalah artinya begini, perintah untuk meninggalkan maksiat dan seterusnya itu adalah untuk orang-orang muslim. Adapun orang-orang non-muslim itu perintahnya dari Allah adalah untuk beriman gitu. Dan mengikuti akidah yang berlaku gitu. Akidah turunannya gitu. Artinya kalau sudah beriman, ya berarti konsekuensinya harus melaksanakan syariat-syariat yang lain itu. Seperti itu ya. Adapun labil ahkam as-sulukiyah an-natijah anil aqaid al-imaniyah allati lam tatahaqqaq ba'd gitu. Bukan hukum-hukum yang lain. Artinya begini, sekali lagi, orang-orang non-muslim itu hanya dibebani oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Itu saja gitu. Adapun hukum-hukum yang lain seperti misalnya kewajiban sholat, larangan-larangan berjudi, minum khamr dan seterusnya, itu warning atau ancamannya tidak termasuk kepada orang-orang non-muslim. Itu seperti itu. Makanya Allah kan berfirman di dalam Al-Qur'an iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf ya. Kalau orang-orang non-muslim itu masuk Islam, maka dosa-dosanya yang terdahulu itu semuanya diampuni. Jadi orang non-muslim ketika masuk Islam itu bersih itu. Meskipun mungkin dulu pernah berjudi, pernah meminum khamr, itu semuanya diampuni oleh Allah. Kemudian ada sebuah hadis, ini ada yang nanya soal hadis, benar nggak sih Rasulullah itu pernah bercita-cita ingin pernah punya keinginan untuk terjun dari puncak gunung karena frustasi tidak turunnya wahyu. Itu sebenarnya gimana hadis itu? Apakah itu termasuk hadis dhaif atau tidak? Itu gimana? Nah, jawaban beliau adalah yang pernah terjadi kepada Rasulullah itu adalah hanya sebatas hal yang terbesit di dalam angan-angan. Tetapi beliau tidak pernah melakukan maupun berniat melakukan. Dan beda jauh antara pernah terbesit itu dengan niat melakukan maupun usaha untuk melakukan terjun dari puncak gunung itu. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan nomor 119. Haula maqulati ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Ini salah satu slogan bernegara di Suriah. Itu. Ad-dinu lillah, agama itu untuk Allah, wal watanu lil jami'. Tetapi negara itu untuk semua masyarakat, untuk semua untuk semua rakyat lah gitu ya. Saya sering, kata penanya, mendengar satu slogan yang sering diulang-ulang bahwa ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Apakah redaksi itu bisa dibenarkan? Jawaban beliau, ad-dainunatu lillah. Persoalan keagamaan itu adalah untuk Allah.
Wal watanu lillah, negara itu juga untuk Allah. Wal insanu lillah, manusia itu juga untuk Allah. Tetapi kata beliau, Allah itu mengamanahkan kepada manusia untuk menjaga negaranya dan yang lain-lain. Kama tamanahu ala ri'ayatin din, sebagaimana Allah juga mengamanahkan kepada manusia untuk menjaga agama. Alladzi syarafahu bihi wa alal iltizami bihadihi. Dengan demikian, maka slogan yang Anda tanyakan kepada saya itu adalah slogan yang bisa diperdebatkan maknanya. Itu. Seperti itu jawaban beliau. Jadi intinya begini, memang betul bahwa negara ini adalah punya Allah. Agama ini juga punya Allah. Manusia sendiri itu juga punya Allah. Kan orang-orang Hizbut Tahrir itu kan, orang-orang HTI itu kan menyalah paham. Mengatakan bumi ini milik Allah, terus bebas. Mau mencuri boleh, mau apa, karena ini bumi kan milik Allah. Mau ngerampok boleh. Itu pemahaman yang keliru. Gitu. Kenapa? Memang benar bumi itu milik Allah, tapi Allah itu membuat aturan soal bagaimana pengelolaan di bumi. Tidak boleh mengambil hak-hak orang lain, harus mengikuti aturan yang berlaku dan seterusnya. Gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti bumi ini milik Allah itu kan seakan-akan sangat memikat ya. Padahal di belakang slogan itu terdapat kekeliruan yang sangat fatal gitu. Atau seperti misalnya gini, orang yang mengatakan bahwa hukum itu milik Allah, sehingga DPR, pemerintah tidak berhak menyusun hukum. Hukum yang disusun oleh orang-orang DPR maupun pemerintah itu adalah hukum kafir. Dia tidak menyadari bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan bahwa termasuk daripada hukum Allah itu adalah berhukum kepada selain Allah. Gitu. Jadi kita berhukum mengikuti DPR, legislatif, mengikuti pemerintahan eksekutif, itu juga bagian daripada mengikuti hukum Allah. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk mentaati ulil amr. Atau misalnya begini, kan Allah itu dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk berhukum kepada selain Allah. Misalnya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan itu berseteru, ya, itu kan kata Allah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah pengambil keputusan, gitu, pengambil hukum dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Itu kan berhukum kepada selain Allah. Dan seterusnya, banyak yang lain juga yang termasuk hal yang berhukum dengan selain Allah. Sehingga kesimpulannya apa kata beliau? Kata Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan termasuk bagian dari berhukum dengan hukum Allah itu adalah mengambil hukum dari selain Allah. Paham nggak? Itu. Jadi kita itu boleh mengambil hukum dari selain Allah, dari undang-undang dasar, dari perpres, dari keputusan menteri, ya, dan seterusnya. Itu boleh. Karena apa? Karena memang itu sudah dilegitimasi oleh Allah. Gitu. Seperti itu. Termasuk daripada hukum Allah adalah berhukum kepada selain Allah. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Karena ini sudah jam 9, kita akhiri. Tapi barangkali ada saran atau pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau saran masukan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan semoga kita bisa terus menambah wawasan kita ya, supaya kita ini bisa beragama dengan benar dan tidak beragama dengan dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini di bab akidah sudah selesai pada malam hari ini dan insya Allah pada minggu depan kita akan masuk pada bab yang kedua yaitu suluk dan tazkiyah atau persoalan-persoalan yang menyangkut thariqah, menyangkut tasawuf, menyangkut akhlak, tazkiyatun nafas dan seterusnya. Baik, saya akhiri. Summa qala al-musannif al-Bustami as-suluk wa tazkiyah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Gus Naji yang telah memberikan banyak penjelasan tentang wawasan tentang fatwa-fatwa kemasyarakatan ini. Iya Gus Naji, ini ada salah satu dari jamaah atau teman yang tadi izin tidak mengikuti Zoom karena sedang sakit. Ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit, semua yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin. Ya, eh, alhamdulillah kita sudah berada di akhir Zoom ini, akhir kajian. Dari admin medsos Tafsir Al-Quran ID, ini ada titipan bahwasanya di dari Tafsir Quran ID, admin IG akan mengadakan Q&A seputar Living Quran. Nah, teman-teman bisa bertanya tentang Q&A yang ada di IG Tafsir Quran ID dengan tema seputar Living Quran. Nah, teman-teman bisa bertanya di box question di story IG yang ada. Bagi yang teman-teman yang belum mengikuti, bisa mengikuti IG yang ada ya. Oke, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.